Polresta Bandar Lampung menetapkan Aditya Prayogi sebagai tersangka penganiayaan terhadap selebgram Anastasia Nur atau Bayu sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Dari adanya laporan KDRT oleh korban hingga akhirnya polisi menetapkan Aditya Prayogi sebagai tersangka. Adapun kejadian tersebut pada 2 Oktober tahun 2024 di rumah keduanya. Barang bukti yang diamankan satu buah buku nikah pasutri atas nama Aditya Prayogi dan Anastasia Nur. Tersangka Aditya Prayogi berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Abdul Waras bahwasannya suami selebgram ini seringkali memukul istrinya tersebut, tetapi dimaafkan. Namun pada hari ini niatnya untuk melaporkan ke kepolisian. Saat ini tersangka ditahan di Mapolresta dengan ancaman 5 tahun penjara. Teman-teman sekalian, hari ini kita dari jajaran Polresta Bandar Lampung akan melakukan kegiatan bersilis terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan laporan polisi LPB 265 10 Mei 2024 di Polsek Tanjung Karang Barat, ini terjadi pelaporan tindak pidana KDRT. Waktu kejadian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 di Jalan Mata Intan Blok F nomor 6 Kelurahan Segalagider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, di mana lintas pelapor atau korban berinisial AN, umur 31 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga. Identitas tersangka berinisial AB, umur 36 tahun atau suami korban, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Barang bukti yang kita amankan itu satu buah buku nikah pasangan suami istri inisial AB dan inisial AN dengan nomor register 275 garing 14 garing 12 Romawi 2017. Modus kejadian KDRT ini yaitu pelaku inisial AB memukul dan menjambak rambut korban atau inisial AN tadi serta melakukan upaya paksa mengambil anak. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim kita dari Satreskrim dan juga Polsek atau unit PPA Polres ditemukan 2 alat bukti sehingga kita lakukan penyidikan. Untuk selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku dan dari hasil pemeriksaan saksi, maka kita lakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Pada yang bersangkutan kita kenakan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk selanjutnya kita akan proses sidik untuk kita komunikasikan, kita koordinasikan dengan kejaksaan. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian. Silakan. Pemeriksaan yang kita lakukan pada yang bersangkutan atau pelapor atau korban ini sudah berulang kali, namun selalu dimaafkan. Dan hari ini atau pada saat kejadian terakhir ini yang bersangkutan meminta untuk proses hukum kepada pelaku. Untuk lukanya parah ya Pak? Dari hasil pemeriksaan ini menghalangi pekerjaan yang bersangkutan, sehingga dari hasil penyidikan yang kita lakukan 2 alat bukti terpenuhi. Untuk apakah dalam pengaruh atau gimana? minuman keras atau memang dia? Sementara dari hasil pemeriksaan belum, mungkin nanti akan kita dalami dan kita sampaikan lagi. Sebabnya melakukan penganiayaan. Kenapa sih? Silakan mungkin disampaikan kepada yang bersangkutan. Polres, kami dari UPTD PPA Provinsi mengapresiasi kerja-kerja teman dari Polresta Bandar Lampung.
bahwa sejatinya memang kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tidak ada lagi karena sudah ada undang-undang TPKS dan memang direktoratnya memang sudah ada di Jakarta. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk menghentikan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami UPTD PPA Provinsi akan memberikan juga layanan psikologi, yaitu untuk pemulihan daripada traumanya si korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bu, terkait ini kan Baik, kita serahkan saja ke teman-teman penyidik karena mungkin itu dari wewenang daripada mereka, tapi kita akan terus berkoordinasi dan membantu supaya proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Korban sampai dengan sekarang belum masih dalam proses pemulihan kesehatan ya dulu. Nanti setelah itu step by step mungkin akan berlanjut prosesnya. Untuk anaknya sendiri seperti apa, Bu? Kalau masih trauma, Ada pendampingan juga, penanganan juga, Bu. Mungkin masih di tangan keluarganya supaya dia tenang dulu. Ya, karena anak memang harus berada di keluarga supaya dia tenang dulu. Setelah anak tenang, baru nanti kita akan melakukan proses untuk pemulihan psikologinya. trauma healing ya, Bu. Iya, jadi memang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Anak harus berada dalam kondisi yang nyaman dan tenang. Setelah itu baru akan kita lakukan proses sesuai dengan kebutuhan si anak itu. Jadi kalaupun dipaksa sekarang, nanti anak akan tambah takut ya. Saya Aira Darmayanti Duarisa, saya adalah tim provinsi daripada UPTD PPA Provinsi. Oke. 1, 2, 3. Nanti ada senyum nih. Kapolres. Kiri Kapolres, kiri. Tengah. Izin kiri jenderal. Kanan ya, kanan. Ibu. Kiri, kanan. Dan Pusintan dan itu kayak